Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Malik Ardiansyah dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam NIM D 2018-2019. Di sini saya akan menjawab beberapa soal. Yang pertama yaitu tentang sedekah. Sedekah itu bisa disebutkan rukun Islam karena awal Islam datang menyuruh kita untuk membaca syahadat dan menunaikan zakat. Kemudian itu berkembang dengan saling membantu. Dengan artian itu ya bersedekah. Ada surat Al-Baqarah ayat 225 yang artinya, langsung artinya di sini, hai orang-orang yang beriman, beranjaklah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Nah, dari arti tersebut, dari surat Al-Baqarah tersebut ayat 225 itu dijelaskan bahwasannya sebagian dari rezeki kita itu diharuskan untuk disedekahkan, dikarenakan juga sedekah itu dapat menunda kematian. Ada suatu contoh dari zaman Nabi tentang sedekah, yang dimana orang sahabat Nabi itu mau meninggal dunia lah. Ada salam dari malaikat itu untuk pada sahabat ini, dia meninggalnya salah satu contoh itu hari apa ya, lupa harinya. Nah, di situ Nabi itu menyuruh sahabatnya untuk mensedekahkan semua hartanya. Nah, dari situ sahabatnya itu mensedekahkan semua hartanya. Terus pada waktu hari H dia mau mati. Lah, kenapa kok tidak mati? Lah, di situ terus malaikat datang lagi kepada Nabi, terus menceritakan bahwa dia sebelum mati dia semuanya itu mensedekahkan hartanya. Nah, dari situ dapat diambil hikmahnya bahwa sedekah itu dapat menunda dari kematian. Nah, yang kedua itu soal yang kedua yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang persamaan aliran zaman dahulu dengan zaman sekarang. Lah, dalam persamaan aliran itu dari zaman dahulu hingga sekarang kan sudah banyak. Jadi bagaimana cara berpikir seorang itu tentang aliran tersebut. Lah, dari situ aliran persamaannya itu kalau dulu aliran zaman dahulu itu sama umat Islam ya, mungkin sama umat Islam itu tidak ada perbedaan lah, tidak seperti saat ini. Kalau sekarang itu banyak perbedaan aliran ya. Salah satu contoh itu aliran ya NU dengan Muhammadiyah, dengan Wahabi, dengan Syiah dan lain sebagainya. Itu banyak pertentangan tentang aliran tersebut, yang dimana salah satu contoh itu orang Wahabi membid'ahkan tentang tahlilan. Nah, disitulah perbedaannya dari perbedaan aliran pada zaman dahulu hingga saat ini. Yang ketiga itu soal ketiga tentang contoh dari ayat yang telah dijelaskan tadi yang di soal itu, yaitu contohnya berdai secara terang-terangan yang diusir oleh pihak berwajib. Salah satu contoh itu tentang kasusnya Habib Rizik lah, seperti itu. Itu termasuk memegang bara api. Yang kedua contohnya itu tentang tahlilan yang dianggap bid'ah. Itu contoh kedua. Yang contoh ketiga tentang maksiat secara terang-terangan, seperti pacaran di pinggir jalan,
terus bercumbu-cumbuan di pinggir jalan, itu salah satu contoh dari apa ya, jika orang menebarkan kebaikan dianggap sebagai memegang bara api. Nah di situ soalnya zaman sekarang banyak manusia yang menganggap menyebarkan kebaikan itu atau menyebarkan kebaikan itu dianggap wah kayak kamu gak pernah seperti inilah. Itu adalah hal yang salah seperti itu. Itu tidak ada kan, bahkan di Islam itu emang dilarang untuk ya berzina. Mendekati aja gak boleh, apalagi berzina. Kan seperti itu. Sama halnya dengan maksiat. Maksiat itu adalah bibit dari zina. Ya, seperti itu. Ini saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu tentang niat sholat jenazah dan bagaimana prakteknya. Di sini saya akan mempraktekkan sholat jenazah. Yang pertama itu niat dahulu. Niatnya itu usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati makmuman jika jadi makmum, terus kalau seandainya jadi imaman terus lillahi ta'ala. Nah bacaan yang pertama itu takbir pertama Allahu Akbar, itu baca Al-Fatihah. Nah, yang kedua Allahu Akbar, baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus yang ketiga Allahu Akbar, itu baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fanhu. Nah, yang keempat Allahu Akbar, itu baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, terus sudah ya. Soal kelima itu ya, yang soal kelima itu membaca surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad halaknal insana fi kabad ayasabu an la yaqdiru alayhi ahad yaqulu halaktu malan lubada ayasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaktamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakkur raqaba awid amun fi yawmin dimas gobayati man damak roba aw miskinan damat roba thumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhama ulaika ashabul maimana walladina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'ama alaihim narum musada. Terus hukum bacaannya itu ada qalqalah, ifa, iklab, idgham bi gunah, idgham bila gunah, dan gunah lah. Terus untuk soal yang keenam itu surat Al-Alaq, Al-Insyiqaq, dan An-Naba. Saya akan membacakan dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha an astaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda wa amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la illam yantahi nasfa'an bin nasyatin kalibatin hadiya falyad'una liya sanatuz zabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di sini saya akan bacakan surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana al-huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam anna Allah yara kalla la illam yantahi nasfa'an min nasiyatin kadibatin hatiha falyad'una liya sanan uzabaniya kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Yang kedua surat Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un shaqqat wa adnat li rabbiha waqat
وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم ما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Yang ketiga yaitu surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla ya'lamun thumma kalla ya'lamun alam naj'al al-ardha mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'syrati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja wa futihatis samaa fa kanat abwaba wa syiratil jibalu fa kanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha barda wa la syaraba illa mimma ghasaqa jazaa'u wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kullu syai'in hasaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba innal muttaqina faza hadaika wa 'anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma rahmani la yamlikuna minhu hitaba yawma yaqumu ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adillahu rahmanu wa qala sawaba dzalikal yawmul haqq faman syaa'a ila ila rabbih ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahu maulanal adzim. Soal ketujuh yaitu membaca doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa ta'alana fiman tawalait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alait fa innahu la yadhillu ma walait wa la yazzu ma alait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wasallam. Soal ke-8 yaitu niat tayamum dan juga prakteknya. Nah, di sini saya akan membacakan niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi listibatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, prakteknya seperti ini. Contoh, tembokan. Ambil. Nah, di tak-tak. Ya, mesti tak-tak. Itu dia ke wajah. Begini. Ini searah. Tidak boleh bergabung. Jadi ketemunya nanti di pucuk gini, ini dibuang. Nah, habis dari wajah selesai, ambil lagi di tempat yang berbeda, di bawahnya, contoh bawahnya. Nah, sudah diginikan lagi, tak. Habis itu di tangan. Caranya itu dari sebagian tangan, lah gini, tarik ke belakang, nah sampai di sini diputar, tarik ke depan, sampai ke ujung jempol terakhir. Sama seperti yang tadi, lah segini, tarik ke belakang, diputar, lah taruh ke jempol. Nah, sudah. Yaitu soal yang ke-9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga NKRI. Lah, dari menjaga NKRI tersebut itu ada yang namanya hubul waton minan iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dari iman tersebut kita menanamkan cinta kepada tanah air. Nah, pentingnya itu apa? Dari pentingnya kita menjaga tanah air itu yaitu untuk mempertahankan bagaimana orang zaman dahulu itu mempertahankan negara Indonesia ini itu dengan perang. Ya, seperti kita ini sebagai kaula muda
itu harusnya menjaga tanah air itu dengan mencintainya. Contoh, belajar, no drug, no drug. Nah, itu gak mabuk-mabukan, gak narkoba, terus belajar yang giat. Terus itu termasuk adalah cinta tanah air. Saya paling tidak itu tidak menjelek-jelekan tanah air meskipun kita tidak bisa membanggakannya. Ya salah satunya membanggakannya itu kayak kita sebagai atlet itu membawa nama baik Indonesia ke luar negeri gitu. Nah, setidaknya sebelum kita tidak bisa membanggakan itu tidak menjelekkan negara Indonesia tersebut. Nah, gitu. Ya, sebagai netizen yang baik itu kita harusnya banyak-banyaklah berkomentar positif kepada negara kita, terus memberi kritik-kritik saran yang baik itu termasuk mencintai tanah air kita. NKRI harga mati. Demikian ujian komprehensif dengan beberapa soal yang 9 itu saya jawab, dan saya di sini Farhan Malik Ardiansyah meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah atau emang jawaban yang kurang berkenan. Selebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.